Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan kuliahnya. Hari ini mulai memasuki fungsi. Coba kita lihat dulu beberapa kalimat ini. Perhatikan beberapa hal berikut. Titik didih air di suatu tempat bergantung pada ketinggian tempat tersebut dari atas permukaan laut. Gitu ya. Jadi di pegunungan titik didihnya dengan di kota Bandung gitu akan berbeda titik didihnya. Makin tinggi titik didihnya makin rendah gitu biasanya. Jadi kalau di permukaan laut mendidihnya 100 derajat, kalau di pegunungan mungkin lebih rendah. Yang lain, keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi, katakanlah orang bermain saham, bergantung pada lamanya waktu investasi tersebut. Tentunya ada parameter lain, ini salah satu aja. Dan nggak mengukur betul-betul 100%. Gitu. Tapi waktu berpengaruh. Keuntungan bergantung waktu. Titik didih bergantung ketinggian tempat. Kemudian jarak tempuh sebuah objek yang bergerak bergantung pada interval waktu yang dijalani. Tentunya ya, kalau dia bergerak makin lama bergerak, jarak tempuhnya akan makin panjang. Biaya parkir bergantung pada lamanya sebuah kendaraan diparkir. Laju pertambahan populasi sebuah koloni bakteri bergantung pada jumlah bakteri saat itu. Ini maksudnya kalau saat ini cuma ada 5 bakteri, laju pertambahannya masih lambat. Tapi suatu saat kalau bakterinya udah berjumlah misalkan 100.000, lah laju pertambahannya akan cepat gitu ya, bertambahnya cepat. Nah, ini paragraf ini untuk menunjukkan bahwa sebuah besaran bergantung kepada besaran yang lain. Ya. Nah, ini akan kita nyatakan dalam persamaan matematik yang disebut fungsi. Kenapa dibuat fungsi? Karena nanti akan memudahkan seseorang menganalisis masalahnya. Jadi, waktu menganalisis masalahnya, dilepaskan dulu dari problem realnya ini. Lihatnya fungsi aja. Nanti setelah itu, setelah dianalisis sesuai yang diperlukan, baru dikembalikan ke masalah awal semula. Oke. Nah, kita lihat dulu deh. Selanjutnya kita nggak akan membahas dulu masalah-masalah real. Nanti itu di bab 3 atau bab 4, saya lupa penggunaan turunan. Tapi sekarang kita akan melihatnya secara matematik dahulu. Jadi banyaknya berkutat dengan persamaan matematik. Oke, apa itu fungsi? Fungsi dari himpunan D yang nggak kosong, tentunya kalau kosong ya kita nggak bicara apa-apa. Ke himpunan Y adalah aturan ya, aturan memasangkan setiap elemen D dengan satu elemen di Y. Setiap elemen berpasangan dengan satu di Y. Tentunya kalau elemen yang berbeda di D, pasangannya boleh berbeda di Y-nya, boleh juga sama. Yang penting 1X berpasangan dengan 1Y gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini X pasangkan dengan hasilnya dinamakan Fx gitu ya. Namanya terserah tapi umumnya pakai simbol ini. Ini titik ini dipasangkan dengan ini. Titik ini dipasangkan titik ini. Kita lihat kalau dari kiri ke kanan, diperhatikan satu titik yang di himpunan yang di kiri berpasangan dengan satu di kanan gitu ya. Ini pasangannya satu. Si A pasangannya satu gitu ya. Oke. Jadi boleh pasangannya sama, yang penting jangan satu di kiri, pasangannya di kanan ada dua, itu nggak boleh. Jadi yang di kiri ini lebih cocok kelompok para istri itu ya, ini para suami. Itu harapannya bapak-bapak. Ya. Oke. Nah, jadi fungsi itu dapat
bayangkan sebagai berikut, ini ada sebuah nilai X, kita nanti bicaranya hanya bilangan real. Sebenarnya himpunan yang di kiri boleh apa aja, di kanan juga boleh apa aja ya, nggak harus bilangan. Tapi kita bicaranya bilangan. Ini bilangan X lewat aturan fungsi dipasangkan dengan pasangannya, kita namakan fx. Coba kita lihat dulu ini sedikit demo. Nih, digambarkan secara grafik seperti ini. Jadi yang horizontal nilai X-nya, yang vertikal nilai Y-nya. Kalau saya gerakkan ini, apa yang ditunjuk oleh garis ini? Ini artinya gini, titik C ini dipasangkan, jadi ini X-nya ya, X-nya sama dengan C, dipasangkan dengan titik Y yang tingginya sekian. Ini ditulisnya di sini, jadi Y-nya sekian. Ditulis FC. Kalau digerakkan nih, setiap titik C yang ada di sumbu X dipasangkan dengan titik Y. Pasangannya cuma satu di mana-mana. Meskipun kita lihat kalau C yang di sini dengan C yang di sini, sorry lah, ini aja ya, C yang di sini, ulangi, dengan C yang di sini kira-kira Y-nya samaan, nggak apa-apa. Yang penting 1C dapat 1Y. Gitu ya. Oke. Saya lihatkan demo yang kedua. Ini. Nah, ini juga fungsi meskipun potong gitu. Terpotong di sini dia namanya fungsi. Coba prinsipnya kalau diambil satu nilai X di sumbu X-nya, selalu ada pasangan Y-nya. Nah, ini. Yang ini gimana yang putus? Nah, ini C yang di sini pasangannya ini. Dicirikan di grafiknya, ditulis ininya penuh, di lingkarannya diisi dalamnya ya. Kalau yang ini bukan nilainya karena kosong, nggak termasuk. Bukan FC. Gitu ya. Nah, ini fungsi meskipun gini karena setiap X dapat pasangan satu buah Y. Oke. Itu fungsi definisinya. Kemudian ada istilah ini. X disebut peubah atau variabel bebas. Dan Y-nya disebut variabel tak bebas. Kenapa tak bebas? Karena nilai X-nya, kenapa bebas? Karena X-nya kita pilih berapa aja angkanya, sedangkan Y-nya nggak boleh sembarangan. Harus dijalankan oleh aturan fungsi, baru dapat Y-nya. Jadi Y-nya dinamakan variabel tak bebas. Nggak boleh sembarangan Y-nya, bergantung kepada X-nya. X-nya boleh bebas. Apa ini ya? Coba saya buka ini. Oh, ini gambar-gambar untuk lebih memahami fungsi. Moga-moga dengan cepat kalian udah paham. Yang kiri fungsi bukan? Coba ada yang menjawab. Ini fungsi bukan kalau gini? Atau dari 4 ini sekaligus aja. Mana yang bukan fungsi? Yang kanan atas. Kanan atas bukan fungsi karena ini ya 1 X dapat Y-nya 2. Terus? Kanan bawah. Kanan bawah. Nah, oke. Ya, tapi nanti di definisi lebih umum ini fungsi ya. Tapi sekarang ini nggak boleh karena ini nggak dapat pasangan gitu ya. Cuma ada mata, hidung, dan mulut. Mulutnya cuma setengah. Sebagian nggak dapat pasangan. Oke. Yang 2 ini fungsi ya. Yang di kiri. Oke, rasanya udah pintar. Kemudian sebuah fungsi disebut fungsi real bila nilainya itu Y-nya bilangan real. X-nya boleh bukan bilangan juga boleh. Tapi nanti kenyataannya kita akan membatasi yang kirinya adalah himpunan bilangan real atau sebagiannya. Jadi kalau ditulis gini, D ini bisa seluruh bilangan real, bisa hanya sebagian. Y-nya juga
Bisa sebagian bilangan real atau seluruhnya. Coba cepet-cepetan aja. Yang ke satu ini fungsi bukan? Kalau fungsi itu bayangkan, dikasih 1x, y-nya bisa 2 enggak? Kalau selalu y-nya hanya dapat satu nilai, ya dia fungsi. Fungsi, Pak. Fungsi ya. Coba kita lihat gambarnya lagi. Sebentar, saya ada yang mau saya tunjukkan. Aduh, munculnya selalu di layar kedua. Geser dulu. Kalau untuk memeriksa fungsi atau bukan, kalau udah tahu grafiknya, ini nggak perlu tahu dulu ya, menggambarnya udah diberikan. Itu tinggal kita tarik aja garis vertikal gini. Nah, motongnya hanya sekali nggak di yang grafik fungsinya. Kalau motongnya cuma sekali, dimanapun ya, harus di semua titik motongnya sekali, dia fungsi gitu ya. Oke. Nggak usah di save ini. Yang bukan fungsi mana? Yang D ya, yang D. Kalau diberikan X-nya misalkan berapa? 0 aja, X-nya 0. Y-nya kan bisa 2 nilai. Plus 1 sama min 1. Tapi coba kita lihat lewat ini. Ini persamaan lingkaran, kemarin ini udah dibahas. Sebentar, tiap kali munculnya gambarnya di layar kedua, jadi harus saya geser dulu. Nah, ini untuk memeriksa dia ternyata bukan fungsi gini. Ini satu titik di ujung. Tapi, X yang di sini nilai Y-nya ada 2. Motongnya 2 kali di garis ininya grafiknya. Bukan fungsi. Oke, begitu. Ini yang lain periksa sendiri ya. Kemudian ada daerah definisi. Daerah definisi sering keluar di ujian. Tentukan daerah definisi dari fungsi ini gitu. Nah, apa itu daerah definisi atau domain? Ada yang menyebut juga wilayah gitu ya. Notasinya gini, DF, D besar, F daerah definisi fungsi F. Gitu. Jadi ini bukan turunan ya. Ini hanya daerah definisi fungsi S adalah himpunan semua X anggota D sehingga Fx-nya terdefinisi. Terdefinisi artinya bisa dihitung. Ya. Saya ini nanti dulu, saya ke contoh dulu. Contoh ini. Fungsi akar min X. Daerah definisinya apa? Ya supaya bisa dihitung, berarti X-nya harus, min X-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya, min X-nya. Jadi X-nya haruslah min tak hingga sampai 0. Supaya ini positif. 0 boleh ya, 0 termasuk. Oke, jadi ini daerah definisinya. Daerah nilai adalah himpunan semua Y-nya. Gitu ya. Himpunan semua Y, di mana Y hasil dari menghitung fungsi, aturan fungsi terhadap semua titik di daerah definisi. Jadi harus ada daerah definisi dulu, baru bisa ada daerah nilai. Daerah definisi, dihitung nilainya, dapat daerah nilai. Nah ini akar min X, bayangkannya kalau sekarang intuitif dulu aja, paling kecil nilainya berapa ini? Karena akar kan paling kecil 0. Paling gede nggak terbatas ini. Kalau X-nya min 1.000.000, min 1.000.000.000, ini akarnya makin besar terus. Jadi daerah nilainya 0 tak hingga. Ya. Coba kita lihat selintas beberapa fungsi ini. Yang A, daerah definisinya apa? Gampang, daerah definisi. Berarti supaya bisa ngitung, X-nya nggak boleh negatif. Jadi daerah definisinya 0 sampai tak hingga. Lisan terus kadang-kadang bingung mahasiswa. Ini sih kebetulan masih gampang. Tapi saya akan buka. Pakai ini ya. Yang gampang dulu. Y sama dengan X ditambah akar X. Sebut ini sebagai Fx
Daerah definisinya adalah supaya bisa ngitung harus 0 hingga. Daerah nilainya. Nah, daerah nilai itu bayangkan, ini paling kecil berapa, paling besar berapa? Berapa paling kecil? Tadi udah ada yang bilang. 0, Pak. Paling kecil 0 ya. 0, paling besar nggak ada batasnya lagi. Oke, begitu. Coba yang lain. Ini. Saya buka aja ini, saya udah bikin jawabannya, ngapain? Nulis lagi ya. Oke, saya buka. Nih, udah dijawab lagi. Ini kita lihat, X-nya berapapun bisa dihitung ya. Kalau X-nya kecil dari 0, aturan ngitungnya ini. Kalau X-nya besar 0, aturan ngitungnya yang ini. Nah, daerah nilainya gimana? Berapa daerah nilainya? Daerah nilai itu bayangkan kalau di X-nya di sini, bilangan real ya ini, dihitung oleh ini paling kecil berapa, paling besar berapa? 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Ada yang nggak paham nggak? Kalau ada yang nggak paham bilang, saya jelaskan. Paham semua? Oke ya. Sebenarnya ngitungnya gini, dari yang kecil sama dengan 0 kita hitung dulu. Dari yang kecil sama dengan 0 dihitung oleh X kuadrat. Itu, atau saya jelaskan aja ini, soalnya yang ini gampang, nanti mungkin muncul yang lebih susah itu ya. Bentar, saya jelaskan. Ini, saya salin dulu soalnya yang tadi. Fx sama dengan X kuadrat 1. X besar 0. Harus sampai koma itu ya. Nah, kita lihat dari yang ini, untuk X kecil 0, X kuadrat gimana daerah nilainya? Kalau gambarnya standar kayak kunci kuadrat, gampang kita gambar aja gini. X kuadrat. Arti hanya sampai titik X sama 0. Ya. Nah, dari yang itu, kita mau nyari Y-nya. Y-nya, grafik ini adalah paling kecil 0, paling besar tak hingga. Dari yang ini, X besar 0 bernilai 1. Tapi ini satunya dilubangi gini ya. Karena X-nya kalau 0 masuk yang ini tadi. Dia 1. Dari yang ini menghasilkan daerah nilainya apa? Hanya satu titik aja Y-nya. Himpunan isinya 1. Nah, kita gabungkan daerah nilai itu. Seluruh Y-nya. Ya, hasilnya 0 tak hingga juga gitu ya. Ini gabung yang atas gabung bawah. Oke, lanjut. Mana slide-nya hilang? Oke. Ini. Sendiri aja. Ini sendiri ya. Tinggal dihitung 1 min X kuadratnya, daerah definisinya. Atau langsung aja cepat dan dalam kepala juga. Yang ini daerah definisinya apa? Berarti ini harus lebih kecil sama dengan, lebih besar atau sama dengan 0. 1 min X kuadrat besar sama 0. Selesaikan pakai persaksamaan, tapi kan itu sederhana, cepat aja dalam kepala, hasilnya X-nya antara min 1 sampai 1 ya. X-nya dari min 1 sampai 1 daerah definisinya. Kemudian daerah nilainya paling kecil berapa? Paling besar berapa? Coba. Ini jadi berapa daerah nilainya? Paling kecil 0. Paling besar? 1. 1. Ya, jadi 0, 1 ya daerah nilainya. Termasuk ujung-ujungnya. Ini mutlak. Grafik mutlak kan udah dikasih kemarin nih. Kalau udah kebayang grafiknya ya, cari aja Y-nya, diproyeksikan ke sumbu Y. Daerah definisinya bilangan real ya. Daerah nilainya paling kecil berapa, paling besar berapa?
paling Paling kecil kecil 0 0, paling sampai tak besar terbatas. 1. Nah, oke. Nah, ada fungsi yang baru. Ini ya, saya buka dulu. Fungsi dulu. Ini saya tulis aja. Agak kagok saya kalau pakai slide yang udah adanya. Ini mau saya hapus dulu. Ada fungsi yang simbolnya ini. Fungsi floor namanya. Floor lantai ya. Atau ditulis juga gini. Kayak harga mutlak tapi dikasih kurung siku. Nah, ini namanya fungsi floor. Atau ada juga nama panjangnya fungsi bilangan bulat terkecil. Artinya gini, nilainya dia adalah, bentar, saya bukan bilangan bulat terkecil, bilangan bulat terbesar ya. Bilangan bulat terbesar, bukan terkecil, yang lebih kecil atau sama dengan si X. Bukan si X, tempat kita ngabsen ya. Si X, ya namanya X. Artinya gini, kalau saya tulis 1,7 fungsi ini, simbolnya gitu ya. Berapa nilainya? Yaitu kita cari bilangan bulat paling gede yang nggak boleh lebih dari ini. Harus lebih kecil atau sama dengan, berarti nggak boleh lebih gede. Berapa? 1, Pak. 1 ya. Kalau 2, berapa? 2. 2 ya. Kalau 2,0001 berapa? 2. Kalau 2,9999 2 juga ya. 2. Kalau min 2 min 2. Kalau min 2,0001 min 2. Kalau min 2,9999 min 3. Kenapa ini beda? Coba, bilangan bulat terbesar nggak boleh lebih dari ini. Kalau ini mah lebih gede dong. Kan ini, min 2,0001, ini min 2. Ini nggak boleh lebih gede. Bilangan bulat terbesar nggak boleh lebih dari ini. Nggak boleh lebih itu ada di kirinya. Jadi, ini berapa? Min 3 ya. Hati-hati, jadi nggak simetri. Ini 2, ini 2. Kalau minusnya beda nilai. Jadi bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari ini. Oke. Nah, sebentar. Oke. Grafiknya penting. Kita lihat grafiknya ya. Fungsi floor. Nanti kalau udah tahu grafiknya, kenapa dinamakan floor jelas. Kita lihat ini grafiknya. Kapan dia bernilai 1? Ini saya namakan fx aja ya, lebih enak fx saya nyebutnya. Kapan si fx ini bernilai 1 kalau x-nya di mana? 1 sampai 1,999. 1 sampai x-nya, satunya masuk ya? Sampai berapa? Ya. Kurang dari 2. Nah, jangan 1,99 ya, karena bilangan real banyak sekali. Gitu. Kapan dia bernilai 1,5? Jadi bisu.
Nggak ada. Nggak ada, namanya juga bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari X. Kalau hasilnya bilangan bulat terbesar ya bulat semua gitu ya. Jadi paling 2 gitu ya. Ini sama aja evaluasinya. 3, kalau X-nya 3 sampai tapi 4. Dan nilai 0 kalau, aduh bingung. 0, X-nya kecil 1. Dan nilai -1 kalau X-nya apa? -1 lebih kecil, X-nya kecil dari 0 dan titik-titik. Kita nggak mungkin nulis semua, nanti saya sampai mati kalian masih melotot aja saya nulis. Nah, begitu. Grafiknya kita lihat bernilai 1 di antara 1 dan 2. Antara 1 dan 2, saya pakai warna lain supaya kelihatan. Ini pilih warna merah juga. 1, 2, 3, 4. Antara 0, 1 bernilai 0. Ini betul? Ini lubang ya. Karena 1 nggak masuk di sini. Antara 1, 2 bernilai 1. Nah, bernilai 1 gitu ya. Ini 2. Ini masuk sini. Antara 2, 3 bernilai 2. Tingginya 2. Ininya 2-nya masuk, ininya tidak. Antara 2, 3 bernilai 2. 3. Kenapa sih ngaco? Oh, gitu ya, kerasa ngaco jadi. Ini bernilai 3. Yang kiri antara -1, 0, -1, 0. Nilainya -1. Kirinya masuk, kanannya tidak. Ini kanannya masuk. Nah, kenapa dinamakan fungsi floor? Coba kalau kita bandingkan dengan grafik Y sama dengan X. Saya mau gambar grafik Y sama dengan X. Pakai warna apa sasukanya ini lah. Y sama dengan X berarti ini 1, 2, 3 gitu. Ini kalau digambar Y sama dengan X itu ini. Nah, Y sama dengan X. Kita lihat bahwa yang merah itu seolah nih Y sama dengan X ini jatuh menjadi ini. Yang ini direbahkan jadi yang ini. Jadi lantai gitu ya. Yang ininya jadi lantai semua Y sama X ya. Itu menjadi mendatar. Jadi dinamakan fungsi floor. Oke. Jadi diingat-ingat fungsi itu grafiknya gini. Mana? Saya hapusin dulu. Nah, fungsi bilangan bulat terbesar grafiknya seperti ini. Oke. Ada temannya, yaitu fungsi ini. Fungsi ceiling atau atap. Kalau digambar dari Y sama dengan X, nanti dia malah jadi ke atas gitu ya. Nah, kalau ini apa? Aduh, lupa saya buka dulu balikannya. Nah, udah yang ini nggak usah lah di portfolio nggak ada, saya tambahin. Ya, yang ini aja ya yang perlu ya. Fungsi bilangan bulat terbesar. Lewat. Kemudian ada sifat-sifat fungsi. Saya belum beres. Oh, udah. Yang belum beres apa ya? Ada yang belum beres nanti dulu. Ini, balik lagi. Daerah definisinya apa ini? Jawab. Kalau ditanya ada yang jawab. Bilangan real. Bilangan real, daerah nilainya? Bilangan bulat. Betul ya. Daerah nilainya kan ini nih Y-nya. -1, 0, ya terus -2, -3, ini juga. Oke. Sip, udah paham. Minimal paham yang disampaikan.
Kemudian pengertian fungsi genap, hati-hati fungsi genap itu bukan fungsi yang bisa dibagi dua ya. Ini soalnya kejadian udah lama sekali, anak matematik tingkat 4, bagian ujian seminar tugas akhir, ditanya fungsi genap, fungsi yang bisa dibagi dua gitu. Wah gimana tuh? Misalkan sin X tambah cos X, dibagi dua bisa gitu? Nggak ada hubungannya dengan dibagi dua. Oke, ya. Jadi fungsi genap adalah fungsi yang punya sifat seperti ini. Kalau X-nya diganti min X, balik lagi fungsinya. Supaya jelas saya kasih contoh. Saya punya ini, fx. Kalau mau memeriksa dia fungsi genap atau bukan, ganti X-nya dengan min X. Ingat bahwa ini X, ini X. Ini kucing, ini kucing. Ini kuda, ini semut, ini semut. Gajah, ini gajah. Min X, yang diganti jangan gini ya, jangan gini. Tapi si X-nya itu diganti dengan min X. Angkat 2. Kalau dihitung balik lagi. Sama dengan fungsi semula. Nah, ini namanya fungsi genap. Jangan dilihat dari pangkatnya ya. Kan nanti ada sin, ada cos, dan lain-lain. Nggak bisa dilihat dari pangkatnya. Meskipun X kuadrat sama X pangkat 3, betul kelihatan dari pangkatnya. Kemudian ada istilah, oh ya, coba saya mau jelaskan lewat ini aja. Bentar, keluarnya suka lama. Kenapa grafiknya dikatakan simetri terhadap sumbu Y? Nggak nongol-nongol nih. Tuh, dia ngehang aja nggak nongol. Nongol juga. Kita lihat, saya lupa ini dulu, udah lama tuh. Tahun 2009 saya nulis ini. Animasinya. Kenapa gitu ya? Nggak jelas juga. Baik, kalau gitu ditulis. Gini, kalau saya punya fungsi genap, kemudian di sini ada titik A. Nilai fungsinya katakan setinggi ini. Ini FA ya. Maka menurut aturannya kalau dia fungsi genap, F di titik min A, mana min A? Ini A, min A di sini ya. Min A. Akan sama dengan FA kalau fungsi genap. Nilai Y-nya sama. Jadi tingginya sama. Kalau ada titik lain di sini, tingginya sekian, ya di sini juga di B, di titik min B, tingginya segitu juga. Sama. Kalau di titik sini nilainya negatif sekian, ya ini C, di titik min C, sama nilainya. Kelihatan nggak sama. Sama itu ya. Jadi kalau kita gambar seluruhnya grafiknya, kita lihat di sini misal mulainya melalui ini gitu. Nah ini akan simetri ya. Simetri, kelihatannya nggak simetri, padahal simetri itu. Kalau kelihatan nggak simetri ya terhadap sumbu Y, kalian ngelihatnya dari jauh aja. Dari kota Lembang gitu kelihatan simetri nanti. Ini kayak gini, ya ini simetri, jadi kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, jadi gitu ya. Oke. Jadi diingat-ingat fungsi genap simetri terhadap sumbu Y. Karena di tiap titik X sama min X, nilai Y-nya sama. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil adalah memenuhi sifat ini. Saya kasih contoh dulu. Fx sama dengan X pangkat 3. Selalu kalau mau meriksa fungsi ganjil atau genap, kita hitung nilai F min X-nya. Hitung aja, ganti X-nya dengan min X. Kalau dihitung ini menjadi min X pangkat 3. Ini sama dengan minus dari fungsi semula. Ini kan Fx-nya X pangkat 3, ini minusnya. Nah, kalau memenuhi F min X sama dengan
min fx, dia disebut fungsi ganjil. Sekalian grafiknya, coba kita lihat. Grafiknya ya, bentar. Kalau ini ada titik A, nilai fungsinya setinggi ini. Maka kita lihat di titik min A, tingginya minus dari FA kalau fungsi ganjil. Di titik min A, mana titik min A? Ini A, min A di kirinya. Tingginya minus dari ini. Minusnya jadi ke bawah. Atau kalau ditarik terhadap titik 0, dia akan, ya kalau gambarnya betul, pasti simetri terhadap titik 0. Kalau ini ada titik B, tingginya sekian, maka di titik min B, tingginya minusnya. Gitu ya. Oh, nggak ngepas. Ini gitu ya. Gitu, ini gitu. Jadi dia simetri terhadap garis Y sama dengan X. Bukan, terhadap titik 0. 0 ini supaya enggak memenuhi grafik, saya hapus. Kalau di titik ini, di titik C, ada nilai negatif gitu, ya di min C malah dia positif. Ini kalau ditarik melalui titik 0 akan segaris lurus gitu ya. Jadi dia simetri terhadap titik 0. Ini digambar di sini ya. Ini yang biru itu simetri terhadap titik 0. Jadi kalau di sini ada titik A ditarik terhadap 0, ini pasti titik min A. Oke. Coba dengan cepat. A dan B udah saya jawab. Dalam hati aja. Y mutlak X. Kan grafiknya udah apal tuh, jadi bisa dengan cepat. Atau dihitung kayak tadi. Dihitung F min X. Ini fungsi ganjil genap. Genap. Kenapa? Yang C, Ganjil, Pak. ganjil. Masa ya ganjil? Coba 5, saya hitung ya, kalau dihitung. X pangkat 5 tambah 3X kuadrat. X pangkat 5 ditambah 3X kuadrat, lupa sisanya tambah 1. Saya mau periksa ganjil atau genap, dihitung ini. Jadi, yang diganti X-nya dengan min X ya. Min X pangkat 5 ditambah 3X kuadrat tambah 1. Ini dan ini nggak bisa dihubungkan ya. Nggak balik lagi, nggak sama dengan minusnya. Berarti ini bukan ganjil, bukan genap. Bukan salah fungsinya sih ya, yang ini. Ini bukan ganjil, bukan genap. Ya, jadi nggak selalu fungsi itu ganjil atau genap. Bisa bukan ganjil, bukan genap. Ini mutlak tadi fungsi genap ya. X-nya diganti min X, sama aja. Yang E, fungsi apa? Ganjil, genap, atau bukan keduanya? Genap. Genap. Coba. Hitung dulu, jangan cepet-cepetan. Tapi betul ya. Saya ganti dengan min X. Min X, min 1. Sama dengan, kalau min ya sama aja dengan X tambah 1 gitu ya. Atau gini dulu kalau kalian bingung. X ditambah 1. Kita tahu bahwa min A sama mutlak A sama aja. Ada min atau enggak. Jadi, sama X plus 1. Nggak bisa balik lagi, bentuknya lain. Bukan minusnya, bukan plusnya. Nggak sama dengan Fx, nggak sama dengan min Fx. Bukan ganjil genap. Coba kalau dilihat grafiknya. Grafiknya, kita belum belajar pergeseran, udah ya kemarin ya? Udah ya? Berarti ini kalau mutlak X ke sini, yang ini itu digeser 1 ke kanan.
Nah, yang ini grafiknya nih yang saya tebelin. Dia nggak simetri terhadap sumbu Y. Terhadap titik 0 juga nggak simetri. Bukan ganjil, bukan genap. Ini tadi fungsi apa? Floor. Ganjil atau genap? Bayangin tadi grafiknya. Nggak lupa grafiknya. Grafiknya tadi gini. Sini. Nah, fungsi ganjil genap. Ganjil. Ganjil, ganjil, Pak. Ganjil. Bukan dulu. Keduanya, Pak. Coba, ini titik 1. Sorry. Saya ambil titik 1,5. Kalau mau menyatakan bukan ganjil, kita cukup ambil 1 contoh. Ini 1,5 ya. Nilainya 1 kan ya. Di min 1,5 nilainya berapa? Min 2 kan? Kan di sini gitu ya. Sampai di sini min 2. Sorry. Min 1,5-nya nggak cocok. Hapus sumbunya. Ini min 1,5. Lihat, F1,5 ini 1. F min 1,5 min 2. Bukan minusnya, juga bukan nggak sama, bukan ganjil genap. Sepertinya simetri ininya mah ya. Yang ini simetri. Yang ini kan nggak simetri tuh. Kalau fungsi ganjil harus simetri semua titiknya. Nggak cuma yang titik-titik ini aja gitu ya. Nggak yang dijendolin aja. Jadi dia bukan ganjil, bukan genap. Oke. Itu sisanya. Yang fungsi ceilingnya nggak usah lah. Ini periksa sendiri, rada susah. Ya, periksa sendiri. Kemudian fungsi periodik, kalian udah kenal, itu fungsi periodik tuh nilai di titik X kalau ditambah P balik lagi ya, berulang. Oke. Ini animasinya dilihat sendiri aja. Saya hari ini harus agak cepat. Oke. Periodik gambarnya seperti ini. Nah, ini mengulang setiap interval ini. Maka dia periodik dengan periode P. P itu harus yang terkecil ya. Kalau dilihat 2 gini juga tek, ini ngulang lagi 2 gitu. Tapi periode itu adalah nilai terkecil supaya dia ngulang. Oke, ini kalau diamati juga mengulang selebar ini. Nanti ngulang lagi gitu ya. Itu fungsi periodik. Berikan contoh sebuah fungsi periodik dengan periode 2. Gampang ya. Kita bikin aja antara 0, 2. Kalau grafiknya. Periodik dengan periode 2. Katakan ini 1, 2. Gambarnya katakan seperti ini aja. Set gitu ya. Kayak fungsi kuadrat. Terus ngulang lagi. Ngulang lagi aja 2, 3, 4. Yang ngulang lagi bentuknya sama. 5, 6. Ngulang lagi dengan bentuk sama. Tentunya ke sini juga ya. Ngulang lagi dengan bentuk sama. Min 2. Sorry. Ini nggak boleh ikut 2 kali ya. Ini harus berlubang. Kalau ini ikut, nggak boleh yang atasnya ikut. Kan 1X harus 1Y. Jadi ini harus saya buat gitu. Nah, gitu ya. Fungsi periodik. Putus-putus nggak apa-apa. Pokoknya mengulang. Nilainya berulang setiap 2 satuan. Nggak harus dari ujung lihatnya ya. Boleh juga saya lihatnya dari sini. Mulai sini, ini 1,5 ditambah 2 jadi 3,5. 3,5. Nilainya harus sama ini. Gitu ya. Nah,
Itu fungsi periodik. Kemudian operasi aljabar fungsi itu meliputi pertambahan, pembagian, pengurangan, perkalian dengan konstanta, dan pangkat bilangan bulat. Nih, kalau kita punya fungsi f dan g dengan daerah definisi masing-masing ini, maka kalau kita fungsi dijumlah itu didefinisikan. Ingat waktu di depan pernah dibahas definisi itu menamakan ya, atau mengatur tanpa bukti, itu hanya kesepakatan. Simbol ini disepakati artinya adalah nilai ini ditambah nilai ini. Simbol F tambah G itu adalah Fx tambah Gx. Gampang lah ini pengertiannya, ya. Bagi dan sebagainya di sini. Daerah definisinya adalah irisannya. Kenapa irisannya? Coba kita lihat gini. Saya punya Fx sama dengan misalkan akar X. Gx sama dengan misalkan apa? X pangkat 3 tambah 2. Itu dulu. Jangan ini. Akar 2 min X gitu ya. Nah, yang ini daerah definisinya adalah dari 0 sampai tak hingga. Yang bawah daerah definisinya adalah ini nggak boleh negatif, seluruhnya berarti dari min tak hingga sampai paling banter 2 ya. Nah, kalau saya membentuk fungsi f tambah g, tadi menurut definisinya adalah nilai fungsi di x ditambah nilai fungsi di g. Tentunya kalau saya masukkan nilai 3 gitu, x-nya 3, yang ini bisa dihitung, yang bawah nggak bisa dihitung. Jadi x yang boleh dipakai adalah yang berada di df juga di dg. Kenapa? Karena harus bisa dihitung oleh fungsi f, juga bisa dihitung oleh fungsi g. Sehingga daerah definisinya f tambah g itu irisannya, df iris dg. Harus ada di keduanya, supaya bisa dihitung oleh kedua buah fungsi tersebut. Ya, jadi kalau ini kita iriskan ya dapatnya 0 sampai 2. Ya. Oke. Demikian juga pengurangan dari definisinya irisannya, semua irisannya kecuali kalau pembagian. Pembagian itu selain irisannya juga kan penyebutnya nggak boleh 0. Juga diiris dengan semua daerah definisi G di mana Gx-nya nggak boleh 0. Artinya yang menyebabkan Gx 0 dibuang juga. Oke. Nah, ini ilustrasi dari, saya mau ilustrasikan di sini aja. Mau yang mana jumlah aja. Buka ini, aduh suka lama. Buka hyperlink-nya, entah kenapa. Oke, sambil nunggu, sambil saya ngomong. Yang di bawah itu contohnya, saya punya fungsi F, saya punya fungsi G, yang kuning. Ini animasinya keluar, saya dari animasi aja. Kita lihat di sini. Saya punya fungsi di sini F yang biru muda, atau cyan kalau di komputer ya, biru muda aja saya sebut ini. Yang satunya biru, yang merah jumlahnya, mana yang merah belum muncul. Jadi kalau menjumlahkan fungsi ya di setiap titik X, nilai Y-nya kita jumlah. Jadilah seperti ini. Gitu ya. Yang merah itu, lihat aja nih, misalkan di berapa ini angka berapa? Wah, 0,1 ini ya. 0,1, yang biru muda tingginya sekian, yang biru sekian, dijumlahkan menjadi yang merah ini. Jadi grafik yang biru ditambah tinggi yang biru muda, sini,
Jadilah itu. Di 0,5. Yang biru tuh nilainya 0, Y-nya. Yang biru muda sekian. Kalau dijumlahkan ya tetap. Ya, sekian. Oke, itu penjumlahan grafik. Nah, yang ujung, coba kita lihat. Yang biru muda sekian tingginya. Yang biru negatif di sini. Kalau dijumlahkan, turun. Turun jadi sekian. Yang ini lagi. Yang biru 0, yang biru muda sekian. Kalau dijumlahkan, ya dapatnya di tempat yang biru muda. Oke, itu melihat penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian sama aja. Ya, karena udah ada animasinya saya nggak bahas, ini kalian lihat sendiri nanti. Perkalian dengan konstanta, berarti konstanta kali nilai fungsinya. Pangkat bulat, pangkat bilangan asli, pangkat 5 itu artinya dikalikan 5 kali. Nah, komposisi. Komposisi ini, coba. Fungsi komposisi F dengan G, jadi ada dua fungsi, F dan G. Notasinya FOG, itu didefinisikan, jadi jangan ditanya buktinya mana ini gitu. Ini nggak ada buktinya. Ini kita membuat sebuah ketentuan disimbolkan ini. Yang artinya adalah menghitung nilai fungsi G, hasilnya dihitung lagi oleh aturan fungsi F. Yaitu namanya fungsi komposisi dari G dengan F. Ya. Ntar dulu, F dengan G atau G dengan F. Aduh, suka terbalik-balik. Pokoknya yang penting notasinya aja. FOG artinya G dulu dihitung, baru F. Oke. Jadi gambarannya seperti ini. Bilangan X dihitung oleh fungsi G, hasilnya GX. Ini angka ya. Ini kan bilangan. Dihitung lagi oleh fungsi F. Hasilnya ini. Oke. Ya, ini ilustrasi lain. X dihitung oleh fungsi G, hasilnya ini dihitung oleh ini. Nah, kalau aturan fungsinya kita sederhanakan, nanti bisa aja langsung ini oleh aturan fungsi komposisinya dihitung sama aja. Ya. Nah, hati-hati ini sebelum ke daerah definisinya. Saya mau kasih ilustrasi dulu. Saya kasih ilustrasi dulu. Sebentar. Mana word-nya? Oh, ini. Coba, saya punya ini. Fx sama dengan akar X. Gx sama dengan, ini dulu. X kuadrat tambah sederhana aja dulu, X pangkat 4 gitu ya. Nah, saya mau menghitung komposisinya, bentar, ikuti yang ini, FOG ya. FOG. Kalau saya hitung aturannya menjadi F dari GX, itu kan per definisi ini sama dengan ini, F dari X pangkat 4 gitu kan, sama dengan, ntar dulu, contoh saya terbalik, maaf. Salah. Saya mau mencontohkannya, ini yang akar, ini yang X pangkat 4. Nah, kalau saya hitung FOG, X, F dari GX, GX dihitung adalah akar X, kemudian akar X pangkat 4, gitu kan? Oleh fungsi F menjadi pangkat 4-nya, sama dengan, kalau nggak paham nanya ya, yang saya tulis kalau bisa gitu, rangkaiannya gitu. Gitu.
Betul ya? Nah, sekarang daerah definisi dari ini itu apa? Kalau kita lihat dari sini berarti apa? Bilangan real kan? Semua bilangan real kan bisa dihitung. Gitu. Tapi ini salah. Salah. Kenapa? Kalau komposisi itu harus bisa dihitung bertahap kayak gini, harus juga bisa dihitung langsung. Sekarang kalau saya kasih nilai X-nya min 5. Kalau X-nya min 5, kalau oleh aturan ini, X-nya min 5 ya min 5 kuadrat. 25, nggak ada masalah. Tapi kalau saya hitung bertahap, F O G min 5 sama dengan F dari G min 5 sama dengan F dari akar min 5, macet. Kan G akar tadi. Macet, nggak bisa ngitung. Berarti min 5 nggak termasuk daerah definisi. Tidak termasuk daerah definisi komposisi. Jadi, daerah definisi dari fungsi komposisi, jangan melihat aturan akhirnya ini. Bisa salah. Gitu ya. Jadi, kenapa? Karena kalau dihitung bertahap, ini buktinya nggak bisa itu. Nah, bagaimana melihat daerah definisinya dengan benar? Yaitu jangan disederhanakan dulu. Itu kalau saya hitung kan tadi dihitung sama dengan akar X pangkat 4. Udah biarkan gini, jangan disederhanakan. Sehingga kelihatan, oh daerah definisinya ternyata harus yang 0 sampai tak hingga aja. Ya. Jadi daerah definisinya hati-hati. Kenapa kalau di SMA dulu lihat aja dari aturan fungsinya setelah disederhanakan? Karena di SMA diberikan fungsi-fungsi yang memang bisa digitukan. Sekarang sedikit ditambah diberikan fungsi yang nggak bisa, ada fungsi yang nggak bisa dilihat daerah definisinya dari aturan fungsi akhirnya. Kalau kita nggak menyederhanakan, pasti bisa kelihatan. Kayak gitu ya. Jadi kalau di sini, daerah definisi fungsi komposisi adalah semua titik DG yang bersifat, ini maksudnya apa sih? Maksudnya gini, saya jelaskan lagi. Kalau komposisi itu paling umum digambar sebagai 3, ini apa? Elips gini ya. Saya mau mengamati FOG, itu kan ya, FOG yang diamati. FOG. Oke, jadi di sini kerja G dulu, ini F dulu. F kemudian. Nah, apa yang dimaksud dengan daerah definisi dari komposisi adalah semua titik X di kiri, ini titik X yang oleh GX ini hasilnya, dan ini harus bisa dihitung oleh fungsi F. Jadi ini hasil ini harus bisa dihitung, harus masuk ke, katakan ini daerah definisi F. Dari sini masuk ke daerah definisi F, mungkin hanya sebagian masuknya atau seluruhnya kita nggak tahu, tapi yang bisa dilakukan. Kalau ada titik di sini yang nilai fungsinya nggak masuk daerah definisi F, jadi ke sini, ini DF-nya yang ini. Oleh fungsi F nggak bisa dihitung nih. Kan nggak ada di daerah definisi F, jadi daerah definisi komposisi adalah titik-titik X di kiri sini. Ganti warna supaya kelihatan jelas. Ini semua titik di sini yang harus masuk ke daerah definisi fungsi F. Baru bisa dihitung. Karena hitungnya harus boleh bertahap gitu. Itu arti ini. Ini udahlah. Tadi saya udah bahas. Oke.
Jangan disederhanakan gitu. Jangan disederhanakan. Kalau disederhanakan nanti lihat dari ini. Bilangan real gitu. Padahal nggak bisa. X-nya misalkan 0 nggak bisa dihitung nih. Jadi kelihatan dari sini. Oh, paling kecil 1. Gitu ya X-nya. Paling gede tak hingga. Kelihatan. Oke. Itu komposisi. Ini saya tinggalkan dulu aja latihannya, nanti kita bahas kalau udah di tutorial. Kok ini udah dijawab ya? Oh, ya udah dijawab, ya udah saya jawab aja. Oke, ini dihitung komposisinya. FOG, berarti G dulu kerja, G ini. X kuadrat min 1, kemudian diakarkan. Oke. Jadi dapatnya ini, dari definisinya adalah karena saya nggak menyederhanakan kelihatan dari sini, yaitu ini. X-nya harus lebih besar 1 atau lebih kecil dari min 1. Kalau bingung ini dari mana, ini aja selesaikan X kuadrat min 1 harus lebih besar sama dengan 0. Selesaikan pakai pertaksamaan yang udah dibahas minggu lalu. Oke, yang lain ini saya tinggalkan dulu. Yang ini sedikit. Nyatakan fungsi ini sebagai komposisi dua buah fungsi. Nah, ini kita lihat bahwa ini ada fungsi akar, ada fungsi X kuadrat tambah 4. Jadi saya bisa tulis gini. Fx-nya ini, Gx-nya ini. Maka H-nya adalah komposisi dari ini. GOF ya. Kerja F dulu, kemudian ditarik oleh fungsi G diakarkan. Jadi GOF. Bisa juga yang lain. Apa? G-nya, F-nya apa, G-nya apa? Coba yang lain. Jadi nggak tunggal, komposisinya nggak harus yang ini. Bisa juga yang lain. Apa? Yang lain apa coba? Hah? X kurang 2. X kurang 2, F-nya? Fx-nya X kurang 2, Gx-nya akar X kuadrat. Benar? Coba. Fx-nya X kurang 2. Fx-nya X kurang 2. Gx-nya apa? Akar X itu? Coba saya hitung komposisinya. apa? Supaya jadi GOF ya. Sama dengan G dari Fx sama dengan G dari X kurang 2 sama akar dari ini kan. Beda atau gimana tuh? Harus balik lagi ke sini. Ini. Jadi ini belum betul. Coba apa? Tapi jangan sama dengan yang saya. Yang saya yang langsung kelihatan. Ya yang ini juga kelihatan kalau udah biasa sih. Apa? Fx-nya X kuadrat. Ya. Fx-nya X kuadrat. Terus Gx-nya X akar X plus 4. Fx-nya apa tadi? X kuadrat. X kuadrat. Gx-nya akar X plus 4. X tambah 4. Nah, kayaknya betul. Coba kita hitung. FOG sama saya hitung bertahap ya. Kalau di ujian mah kalian mau cepet-cepetan hitungnya pola lain silahkan. F dari GOF, FOG tadi deh. GOF, sorry. Salah saya. Mintanya GOF sama dengan G dari Fx. Fx-nya saya ganti dengan aturan fungsinya. Kemudian masuk fungsi G yaitu kalau X, X. Kalau X kuadrat ya ganti X kuadrat. Nah gitu ya, bisa ya, betul. Ini sama dengan fungsi yang diminta.
Oke, jadi komposisi nggak harus yang ini, bisa yang lain. Pergeseran grafik, nah ini penting. Saya akan pakai software yang namanya GeoGebra untuk menjelaskan ini. Gini, pergeseran grafik. Ada macam-macam. Yang pertama grafik fx min k. Jadi gini ceritanya. Diketahui dulu grafik fx. Ini diketahui, diberikan atau diketahui. Saya mau menggambar grafik fx kurang k. K-nya positif. Ini berarti y-nya dikurangi k. Nah, hasilnya lain adalah grafik semula yang biru. Setiap titik y-nya, y dari yang biru ini, dikurangi k, diturunin sejauh k. Ini gampang, saya nggak akan demokan pakai software. Nanti yang agak susah aja. Kalau fx tambah k, berarti ini y-nya si fx, y-nya, tegaknya itu, ditambah k. Nilai x-nya tetap aja, x. Ini tadinya sekian, ditambah k. Jadi ini jaraknya sebesar k. Nah, sekarang kalau ini kan seolah fx-nya ditambah k. Kalau sekarang ininya yang dikurangi k. Itu tak lain dari graf, misalnya fx-nya yang ini mula-mula. Kalau x-nya dikurangi k, variabelnya yang variabel bebasnya yang dikurangi, dia akan bergeser ke kanan. Nanti kalian kalau mau lihat buktinya, klik ini ya, ada buktinya, udah saya bikinkan. Dibaca dulu buktinya, sebenarnya buktinya nanti di ujian nggak akan dipakai. Tapi kadang-kadang kita belajar memahami sesuatu tuh membuat kita jadi kritis. Oh tahu, oh salahnya di situ gitu. Dan itu berguna untuk mengerjakan soal yang lain. Ini kenapa bergeser ke kanan, gitu ya. Hati-hati, ini agak berbeda di sini. Kalau ini ditambah k, naik ke atas, dikurang k, turun y-nya. Kalau ini x-nya dikurangi k, ke kanan ya. Kalau yang ini kan kalau dikurangi k, y-nya turun. Yang ini kalau x-nya yang dikurangi k, ya, bergeser ke kanan. Jadi setiap titik bergeser ke kanan. Nah, ada software yang bagus namanya GeoGebra ya. Software ini gratis, kalian cari di Google dengan mudah. GeoGebra nulisnya. Download, install, softwarenya kecil, ringan, tapi sangat bermanfaat. Bermanfaatnya gini, saya mau menggambar misalnya grafik x kuadrat. Ya udah aja, tulis x pangkat, pangkatnya itu topi 2. Tuh, dia tergambar langsung. Kemudian saya mau membatasi, koma. X-nya mau saya gambar dari min 2 aja, lebih kecil sama dengan, X-nya lebih kecil sama dengan 3. Tuh, dia hanya menggambar pada daerah ini aja. Enak gitu ya. Nah, sekarang saya mau menggambar misalnya fx min 4. Tuh, langsung tergambar. Ini adalah pergeseran grafik dari f sebanyak 4 satuan ke kanan. Nah, yang merah jadinya. Saya enter. Ini warna mencerminkan yang grafik itu. Kalau nggak mau dimunculkan, klik aja ini warnanya. Tuh, grafiknya hilang, ini muncul lagi. Ya. Jadi ngamati ini enak. Lagi. Kalau plus K, dia gesernya ke kiri. K-nya positif di sini ya. Saya lihatkan di sini. F dari X misalkan tambah 2. Nah, ini tak lain yang hijau, yang semula. Ini tutup dulu. Yang hijau ini, yang semula. Berarti digeser 2 satuan ke kiri ya. Ke kiri. Ini 2 ke sini jaraknya. 2 horizontal. Bergeser 2. Yang hijau jadi biru tuh. Itu enak ya, GeoGebra. Terutama nanti untuk mengecek jawaban soal, untuk soal-soal transformasi grafik. Gambarkan grafik ini.
berdasarkan pergeseran grafik X kuadrat. Saya mau pakai GeoGebra ya. Saya mau menggambar, sebentar, X kuadrat tambah X tambah 4 tambah 3. Saya mau rumuskan dulu supaya berangkat dari X kuadrat. Mana? Nah, gini. Coba ini hapus dulu. Saya mau menggambar fungsi, lupa lagi apa tadi. X kuadrat tambah 4X tambah 3. Berangkat dari fungsi, ini fungsi G, supaya namanya nggak sama, berangkat dari fungsi F. Karena ini fungsi standar. Gimana caranya? Nah, ini saya ubah dulu. Gx, saya kuadratkan sempurna, supaya mirip kuadrat sempurna ini. Jadi X tambah 2 kuadrat ditambah berapa tuh? Oh, kurang 1 gitu ya. Oke? Iya, Pak. Nah, jadi saya menggambarnya dari sini, berangkatnya saya gambar dulu F X tambah 2. Itu menggambar yang ini. Gitu ya. Digambar, ini gambarnya udah tahu yang ini, digambar yang bawah. Fx tambah 2 adalah X tambah 2 kuadrat gitu ya. Kemudian ini gambar F X tambah 2 kurangi 1. Kalau ini saya sebut fungsi Hx, yang ini adalah Hx-1. Hx dikurangi 1. Urut-urutannya jadi menggambar fungsi ini, menggambar fungsi ini. Saya lakukan pakai GeoGebra ya, biar cepat. Kalau saya gambar lama. Mana GeoGebra-nya ngilang. Nah, kita hapus dulu semua ini. Set, delete. Nah, mulai dengan F. Mau pakai Fx boleh, enggak juga boleh. Mulai gini sama dengan juga boleh X pangkat 2 mula-mula. Oke. Kemudian urutannya tadi terus kita gambar Fx tambah 2. Hx adalah Fx tambah 2. Saya kasih nama di sini. Hx itu sama dengan Fx tambah 2. Gitu. Ya. Saya enter. Grafiknya menjadi ini. Digeser sebanyak 2 ke kiri. Terus dari sini apa? Ditambah 1. Hx. Dikurang 1. Hx kurang 1. Hx kurang 1. Hx kurangi 1. Mau dikasih nama sebagai fungsi baru boleh. Misalkan Lx sama dengan Hx kurang 1. Nah, ini jadilah yang warnanya hijau. Jadi dari yang ini digeser, diturunkan. Gitu ya. Oke, kalian gambar pakai tangan juga bisa kan, berangkat dari sini, geser 2 ke kiri, turunkan 1 semua nilai Y-nya. Yang penting urutan ininya tahu. Oke, lanjut lagi. Mana slide-nya? Nah, yang ini agak lebih susah sedikit. Gini. Yang ini masih gampang. Saya kalau ini kembali awalnya diberikan grafik ini, kalau mau menggambar C kali Fx, C-nya besar dari 1 ya. Misalnya 2 kali Fx, berarti nilai Y fungsi semula, semua dikali 2. Kita lihat di GeoGebra biar cepat. Mana GeoGebra-nya ngumpet terus. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Saya pakai contoh yang masih ini aja. Apa? Yang umum. X pangkat 2 ya. 2. Atau gantilah X pangkat 3, 2 terus. Itu.
Kalau saya Gx itu sama dengan 2 kali Fx kali Fx. 2 nggak kelihatan. 4 kali 4. Nah, ini kita lihat. Tadinya yang coklat, setiap titiknya, ini katakan di titik 1 aja supaya kelihatan, tingginya sekian, sekarang dikali 4. Ini tingginya 1 menjadi tingginya 4 di sini. Gitu ya. Di sini nilainya sekian, asalnya dikalikan 4, nggak kelihatan di sini ke atas. Tuh, setiap Y-nya dikali 4. Sekarang kalau dibagi, sama aja karena dikali. Ini saya isi dengan saya isi dengan 1/4 dikali Fx semula. Yang hijau saya tutup dulu. Ini artinya apa? Yang merah tebal dibanding coklat, dia 1/4-nya. Yang coklat awalnya ini kayak di sini nilainya 3, itu di titik 1,5 kira-kira 3. Nah, ini jadi 1/4-nya. Tingginya jadi sekian, 1/4 dari tinggi yang semula. Semua 1/4 jadi 0, ya 1/4-nya 0 juga. Yang ini sekian, maka menjadi 1/4-nya. Masih gampang tuh. Yang rada susah yang ini. Nah, kalau yang diubah-ubah X-nya, kayak tadi pergeseran juga lebih susah. Yang ini itu pemampatan grafik pada arah horizontal ke sumbu Y. Apaan itu? Ngomong apa? Saya nggak ngerti. Gini maksudnya. Paling gampang pakai ini mah. Kalau saya bikin Lx sama dengan F dari 2X. Grafiknya saya mau ganti dulu. Sebentar. Ini jangan X⁻3, nggak kelihatan. Efeknya kurang bagus kelihatannya. Saya agak boleh X⁻3, tapi saya batasi lah. Dari 0, X-nya sampai misalkan berapa ya? 2 gitu ya. Nah, hanya sepotong saya gambar ini. Antara 0, 2 aja. Ini mana ya tingginya? Okay. Kalau saya gambar Lx sama dengan F dari 2X, X ini yang dikalikan. Maka hasilnya apa ini? Kita lihat. Yang coklat, saya perbesar ya. Yang coklat itu grafik X⁻3 antara 0, 2. Kalau F2X ini artinya grafik yang coklat dimampatkan ke arah sumbu Y. Dimampatkan dengan faktor 2. Maksudnya apa? Setiap X ini, misalkan ini titik 2, itu ya saya lihat nilai fungsinya kan 2⁻3, 8. Ini tetap 8 tapi mampat di sini. X sekarang jadi ini setengahnya. 2 kali faktornya. Gitu. Jadi yang 2 dimampatkan setengahnya. Nah, nilainya 8. Titik yang di sini yang saya tunjuk ini. Ini kira-kira titik 3/4 dimampatkan dengan faktor 2. Jadi mundur setengahnya, ini 3/4, jadi di sini 3/8. Tingginya sama. Jadi yang coklat seolah-olah ditekan dengan faktor 2 ke arah sumbu Y. Gitu ya. Paham ini? Hati-hati ininya 2, malah mampat dia ya. Malah jadi setengahnya ini, ditekan ke sini. X-nya jadi setengahnya, bukan jadi 2 kalinya. Nah, temennya, kalau gini, apalagi yang namanya UX gitu, saya tulis sama dengan F dari 1/2 X. Ini malah peregangan. Kita bandingkan yang semula.
Aduh, ini warnanya coklat juga, kita ganti bentar supaya jangan coklat lagi. Setting, pilih color gitu, merah, gitu ya. Nah, dari yang coklat ke yang merah itu, ini yang coklat fx, yang merah itu f setengah x. F setengah x itu dari yang coklat diregangkan dengan faktor 2. Hati-hati, ini diregangkan malah ya. Diregang dari sini, ini bergeser menjadi 2 kalinya jaraknya. Ini jaraknya kira-kira yang atasnya dulu. Ini jaraknya 1 kan ke grafik yang coklat. Ini menjadi diregangkan satunya kali 2. 2. Diregangkan ini diregangkan menjadi 2 kalinya. Nah, begitu. Tuh. Agak susah mengingatnya ya. Kalau saya mengingat-ingat ininya, dibayangkan satu titik aja. X-nya sekian, kalau setengah X berarti gimana gitu. Oke. Ini agak gampang. Kalau tadi kan C-nya besar 1. Kalau C-nya sama dengan min 1, min fx berarti grafik semula, y-nya jadi minusnya. Saya demokan. Ini tutup dulu semua, kecuali grafik semula. Kalau saya gambar ini, min dari fx. Ini kok nulisnya ngaco. Min dari min fx gitu menjadi negatifnya dari fx, negatif y-nya. Ini yang coklat jadi yang hijau, jadi minus ya. Satu lagi, kalau x-nya yang diminuskan gimana? F dari min x. Nah, kalau min fx itu cermin terhadap sumbu x, kalau ini f min x cermin terhadap sumbu y. Ya. Oke, yang ini saya hapus. Tutup. Nih, f min x itu fx semula dicerminkan terhadap sumbu y. Semua ini kalau mau lihat buktinya, digambar fx-nya, ambil satu titik, kemudian amati misalkan titik A, kemudian amati f min A-nya di mana, gitu ya, dan tingginya berapa. Sebenarnya buktinya cukup kalian amati ini, bukti yang ini 1, kalau yang 1 ini bisa, cara membuktikan ini bisa membuktikan untuk yang lain dengan pola sama. Kalau tertarik dengan buktinya ya. Yang utama kalian memahaminya. Kita lihat contoh. Memahami menggunakannya. Diberikan fungsi ini udah dikasih gambarnya, nggak usah pusing kalian, oh kok gambarnya kayak gini gitu, X pangkat 4 ini diberikan, nanti menggambar belakangan caranya, setelah bahas mengenai turunan. Kalau fungsi F dimampatkan secara horizontal dengan faktor 2, dimampatkan berarti kita ngitung F setengah X atau 2X dimampatkan. F dari 2X ya, dimampatkan secara horizontal X ya. Jadi X yang F2X. Nah, ini hasilnya. Ini F2X. Ini angkanya dari mana dapatnya? Ya, ini Fx, ininya ganti dengan 2X. Ini ganti dengan 2X, ini 2X. Dihitung dapatnya ini. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kalau ini namanya fungsi, sebutlah Gx, yang ini Gx itu, dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita harus menghitung apa? Min Gx. Enggak. Y min X. Cermin terhadap sumbu Y,
Bukan min GX, tapi G dari min X. G dari min X. Ininya diganti min X semua. Kalau min GX mah grafik ini dicerminkan terhadap sumbu X. Y-nya menjadi minusnya. Kalau cerminnya terhadap sumbu Y, itu X-nya diganti min X. Jadi kalau ini GX, ini adalah G dari min X. Gitu ya. Nah, jangan kelebih-kelebih, itunya sekarang mungkin baru. Yang B, berangkat dari F lagi. Dimampatkan secara vertikal dengan faktor 2. Jadi apa? Dari fx diapakan? Ya, ya. Seperdua fx. Nah, seperdua. Jadi yang digambar setengah dari fx. Sorry, kenapa kayak gini? Oh, dari sini ke sini, ini nunjuk. Jadi ini jadi setengahnya. Secara vertikal diturunkan dengan faktor 2, jadi setengah dari fx. Setengah fx kalau dihitung ini jadinya setengah dari ini persamaannya. Gitu ya. Setengah x per 4, setengah pokoknya semua dikali setengah. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu x. Jadi apa? Kalau ini namanya gx, ini apa hubungannya? Yang berikutnya. Min gx ya. Nah, min gx. Cerminkan. Udah pintar. Fungsi trigonometri saya nggak akan bahas. Kalian suruh baca videonya sama saya. Udah lihat belum videonya? Udah, Pak. Udah? Nah, kalau yang udah, mungkin ada yang belum. Moga-moga semua udah. Ada yang nggak paham nggak? Kalau ada yang nggak paham, saya jelaskan. Ingat-ingat yang penting ini ya. Sudut ini besarnya itu nilainya kalau selalu nanti kita akan pakai satuannya radian. Hati-hati di ujian, jangan pakai derajat. Meskipun di otak kita, pi per 6 kebayangnya 30 derajat. Silahkan aja di kepalanya atau di kotretan. Tapi ditulisnya jangan 30 nanti di ujian. Pi per 6. Ya. Jadi sudut itu di satuannya radian. Kalau sudut pi per 6 itu artinya apa? Ininya 30 derajat. Sudut tuh panjang ininya nih, panjang busurnya. Dengan ketentuan lingkarannya jari-jari 1. Kalau jari-jarinya 2, ya panjang ini dibagi 2, nanti hasilnya sama aja. Oke, trigonometri saya cepet nggak ini. Sin segala, animasinya. Kenapa grafiknya seperti ini gitu, sin. Itu ada di animasinya yang kalian harus klik ininya nih. Ini klik ini. Sin sama cos, kenapa grafiknya? Kalau di SMA kan terima aja dengan jadi bahwa grafiknya seperti ini. Nah, di animasi yang tadi kalau diklik akan dijelaskan kenapa grafiknya seperti ini. Kalau nggak paham, boleh ditanya. Tapi sebagian kalian pelajari dulu sendiri. Oke, jadi ini saya lewat dulu sendiri. Ini yang identitas trigonometri. Yang biru, tolong kalau bisa hafal gitu ya. Karena nanti sering muncul di soal-soal. Jangan diapal-mati saat ini. Nanti waktu ngerjakan tutorial, nggak apa lihat, pasti nanti apal sendiri kalau ngerjain sendiri. Sama aja dengan kalian belajar naik sepeda, dikasih teorinya gimana pun, kalau nggak praktek nggak akan bisa. Dan kalau mau praktek, pasti bisa gitu kan. Nyobain naik sepeda, nyobain. Kalau nyobainnya 3 kali, 4 kali, putus asa, ya nggak akan bisa. Harus dicoba. Nanti suatu saat pasti bisa naik sepeda gitu ya. Ya, nggak bisa naik sepeda nggak apa-apa, asal bisa naik motor gitu ya. Anak saya tuh nomor 2 nggak bisa naik sepeda, tapi bisa naik motor. Udah kemana-mana dia naik motor. Dulu belajar sepedanya belum mahir, bisa sedikit.
Langsung tak ajarin motor aja. Tapi intinya itu harus nyoba, nanti apal itu rumusnya. Oke, ini ada beberapa grafik umum yang harus diketahui. Garis lurus, parabola yang ini aja ya. Kalau yang lainnya nanti pergeseran, pangkat 3. Kalau pangkat 4 sama pangkat 5 mirip dengan kuadrat sama pangkat 3, cuma lebih apa? Lebih cepat naiknya gitu. Oke. Kemudian grafik ini Y seper X dan seper X kuadrat. Saya jelaskan itu ya. Grafik seper X sama Y sama dengan seper X. Kita lihat bahwa dalam definisinya nggak boleh X-nya 0. Semua bilangan real, ini kalau F gitu, sama dengan semua bilangan real dikurangi himpunan terdiri dari 0. Sebenarnya kalau himpunan dikurangi, notasi standarnya gini. Himpunan bilangan real dikurangi himpunan yang terdiri dari titik 0. Nah, kita lihat kalau X-nya positif dulu. Kalau X-nya makin ke kanan, Y-nya makin kecil. X-nya makin ke kanan, Y-nya makin kecil. X-nya makin ke kiri, mendekati sumbu Y. Ini X-nya kecil di sini, Y-nya malah besar. Jadi grafiknya kira-kira seperti itu. Ya. Kita nggak akan belajar dulu persisnya kenapa melengkung gitu ya. Kenapa nggak gerak-gerak gini gitu. Nah, itu nanti aja. Ini dipakai dulu. Kalau X-nya negatif, boleh kan? Maka Y-nya juga negatif. X-nya kalau dekat sumbu Y, X-nya kecil tapi negatif. X-nya negatif tapi kecil. Sepernya menjadi besar. Jadi nanti grafiknya temannya gitu. Dekat ke sumbu Y, berarti X-nya mendekati 0, sepernya akan besar tapi negatif. Dan ini temannya ke sana. Y sama dengan seper X ya. Ada sepasang itu. Kemudian satu lagi 1/X kuadrat. Itu harap diketahui juga grafiknya. Nah, ini kayak yang tadi. Kalau X-nya positif, ya sama. Kalau X-nya kecil, dekat sumbu Y, dia akan besar. Kalau X-nya besar, dia akan kecil. Mirip sama yang tadi. Cuma di yang negatif, X-nya, nilai Y-nya positif. Jadi ke atas sana. Kalau yang tadi di bawah sumbu X, sekarang di atas. Simetri dia. Kalau diperiksa ini fungsi genap. Gitu ya. Nah, dua grafik itu harus dengan cepat diketahui. Ini nggak usah. Ini buat kalian supaya bisa joget-joget gitu sambil ngapalin fungsi. Sin gitu, cepet. Harus cepet. Cos gimana? Tangan gimana? Nanti kalau udah mahir menggerakkan ini sampai yang terakhir, ini mah agak ngaco. Sampai yang ini, disebutnya X kuadrat. Tuh, langsung. Tangannya ke atas. X pangkat 3. Gimana gitu ya. Nah, kalau udah bisa gerak dengan cepat gitu, berarti udah meresap di otak dan urat syarafnya. Oke. Ini nggak usah, Maple dilewat aja ya. Jadi ini akhir dari bab pertama. Oke, sekian dulu. Bukan besok. Ya, besok kita tutorial. Nanti polanya akan saya jelaskan besok. Soal-soalnya udah ada. Nanti intinya tutorial itu soalnya sebagian akan jadi PR, sebagian lagi kita bahas di jam tutorial. Dan sebagian lagi mungkin ada yang nggak sempat terbahas, itu kalian harus coba sendiri. Kalau soal tutorialnya paham, bikin sendiri, atau diskusi boleh, tapi nulisnya sendiri, itu saya ujian mah udahlah gampang gitu. Ya, tapi kalau nyalin tutorialnya dari temen ya kemungkinan susah untuk nanti pas ujian. Begitu.
Jadi kita ketemu lagi besok jam 3 siang ya. Jam 15. Link Zoom-nya nanti saya copy ulang, harusnya sih sama, tapi kadang-kadang terjadi error. Saya harus bikin link baru kadang-kadang. Oke, sekian dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya akan stop dulu ini rekamannya.